Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di cerita horor story. Di kesempatan kali ini kita akan menceritakan Dukun Lintah ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke. Uma, sakit Uma. Gadis belia berumur sekitar 15 tahun itu menekan perutnya yang buncit dan mengencang. Sabar nak, Uma panggilkan Nini dulu. Wanita yang dipanggil Uma itu mengelus pelan perut anak gadisnya yang membesar beberapa bulan ini. Bukan, gadis itu bukan mengandung. Wati atau wanita yang tadi dipanggil Uma sudah membawa anaknya ke rumah sakit. Tapi anehnya tak nampak apapun di perut anak pertamanya itu. Dan dokter hanya mengatakan jika anaknya kembung. Keadaan itu sudah terjadi sebulan lamanya. Ia dan suaminya pasrah. Harta sudah habis untuk pengobatan. Bolak-balik ke rumah sakit, tak ada perubahan. Tak terkira air mata yang sudah tumpah memikirkan hari-hari yang terasa semakin sulit. Mina, gadis malang itu bukannya bertambah sehat, perutnya malah semakin besar, seperti wanita hamil 9 bulan. Warga kampung yang melihat pun merasa heran, mengingat Minta tak pernah nampak bergaul dengan laki-laki. Gadis itu pendiam dan tak banyak bicara. Wati berlarian meninggalkan anaknya sendirian di kamarnya. Gadis belia bermata bulat itu berulang kali merintih kesakitan, bergolek ke kiri dan ke kanan untuk menahan rasa sakit yang mendera. Perutnya seperti ditusuk ribuan jarum bertubi-tubi. Merasa ada yang bergerak dan perih yang tak terkira, sedangkan umatnya berlarian telanjang. Kaki menyusuri lorong sempit, berapa kali terseok dan hampir terpeleset karena jalanan yang ia lewati licin. Hujan semalam cukup deras mengguyur kediamannya dan sekitar tempat tinggal. Rasa khawatir yang tak terkira mengingat anak gadisnya itu jarang mengeluh meski jarum suntik berapa kali menusuknya, tapi tidak kali ini. Ia tahu anak gadisnya itu sedang amat kesakitan. Memburu waktu, wanita berumur 37 tahun itu mengayun langkahnya lebar-lebar demi untuk bisa sampai secepatnya orang tuanya. Hanya wanita tua itu harapannya untuk bisa membantunya. Tok tok tok. Wati sampai di muka rumah orang tuanya dengan tersengal-sengal. Dadanya naik turun menahan sesak. Lama ia mengetuk, akhirnya terdengar suara dari dalam sembari bersungut-sungut. Pintu terbuka. Sedikit kecewa, Sari menghela nafasnya saat melihat wajah yang menyebu dari balik pintu. Bukan ibunya, melainkan iparnya, Sulastri. Wanita berumur 27 tahun itu menatap sinis dan menaikkan salah satu alisnya dengan tangan yang menekuk di dada. "Las, Nini, nenek ada?" tanya Wati. Ia hendak menerobos masuk, tapi dengan sigap Sulas mendorong kakaknya iparnya itu hingga terjatuh. "Sulas?" Wati menatap tak percaya apa yang dilakukan iparnya. "Mau ngapain lagi Mbak Wati kesini? Kemarin pasti Mbak Wati yang nyuri duit nih. Ngaku." Suara Ulas mengeras. Wati bergeming, giginya gemerutuk menahan perih di hatinya. Orang yang berlalu lalang menghentikan langkah dan menonton perdebatan dua orang yang masih keluarga itu. "Tolong, jangan bahas itu dulu. Aku mohon, Mbak perlu ketemu Nini. Anak Mbak Minah lagi kesakitan. Mbak gak tahu harus minta tolong sama siapa lagi." Sulas. Wati bergeser dan bersimpuh di hadapan Sulas. Iparnya itu hanya mendesah malas. "Memang suamimu itu kemana? Hah? Punya suami gak ada guna begitu," cibir Sulas dengan bibir yang mengerucut. Dari arah dalam rumah terdengar bunyi derap langkah mendekat.
Wati, ibu. Sulas terpekik saat tubuhnya disiku begitu saja oleh mertuanya. Wanita tua yang masih gesit itu menahan tajam pada menantunya langsung tertunduk takut. "Sini, Nduk." Dengan penuh kasih sayang, Nini meraih tangan anak kandungnya dan memeluknya. "Kenapa, Nduk?" Wanita itu mengurai perpelukan dan membingkai wajah anak perempuannya. Tangis mengucur dari kedua putrinya. "Nini, tolong Minah nih. Minah kesakitan di rumah. Wati sudah tak punya pegangan lagi." Tangis Wati semakin kencang. Tanpa diduga, ibunya itu merogoh kain sarung yang ia pakai dan memberi anaknya itu beberapa lembar 50 ribuan. "Nih, ngapain ngasih Mbak Wati duit? Jelas-jelas Mbak Wati kan yang nyuri uang ini. Ingat pesan Ben Ilham nih." Mata orang tua itu melesat tajam ke arah Sulas. Wanita muda itu tersentak melihat tatapan mertuanya. Susah payah ia menelan saliva. Salah tingkah. "Apa? Biarpun dia mengambil semua uangku, dia anakku. Kan kau cuma menantu," hardiknya. "Tapi uang itu dari suamiku." Dengan suara bergetar Sulas masih menjauh ucapan mertuanya itu. "Lantas kenapa sebelum Ilham menikah denganmu, aku membesarkannya dengan uangku? Jadi kau jangan berani-berani menjawab ucapanku. Aku tak sebaik yang kau pikir. Kalau kau macam-macam dengan anakku lagi, kau akan bernasib sama seperti istri Ilham sebelum dirimu." Camkan itu. "Wati, sekarang kamu pulang. Nanti ibu akan datang ke rumahmu." Wati menurut. Ia berbalik setelah mengucap terima kasih pada ibunya, kembali mengayunkan kakinya sekuat tenaga agar bisa tiba di rumah dengan segera. Dalam keresahan, ia berharap anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Tiba-tiba ia teringat pada kejadian beberapa tahun silam. Keadaan ini sama persis yang dialami oleh adik iparnya dulu. Wati menggigit bibir. Rasa sesak tiba-tiba terasa dadanya, sesak menyelusup hingga ke ruang hati. Apakah ini karma? Atau... Wati tak mampu lagi berpikir saat melihat rumahnya sudah ramai dengan warga. Suara tangis yang menyayat hati begitu jelas dari dalam rumahnya. Dan suara itu suaminya. Ia sudah pulang. Dengan degup jantung yang berdetak amat kencang, Wati menyibak kerumunan warga yang memenuhi rumahnya. Kakinya lemas seketika dan tubuhnya ambruk di lantai. Tiada daya manapun upaya, tenaganya hilang terbang entah kemana. Ia melihat suaminya menangis histeris di samping tubuh anak gadisnya. "Abah," panggilannya. Laki-laki yang dipanggil menoleh dan menatap istrinya sendu. "Umak, Umak dari mana? Lihat, Minah, Umak, Minah." Laki-laki itu tak mampu mengucap lebih jauh. Dengan menyerut tubuhnya, wanita mendekati suaminya. Tangis pecah saat itu juga saat ia menyentuh kaki anak gadisnya yang sudah dingin. Tubuh gadis itu tak bergerak sama sekali dan matanya terpejam. "Abah, ayo kita bawa Minah ke rumah sakit. Ini Umak bawa uang, tadi pinjam Nini." Wati masih berusaha setenang mungkin. Ia yakin anaknya baik-baik saja. "Sabar Umak, Minah sudah gak sakit lagi." Terisak lelaki yang dipanggil Abah itu berusaha menenangkan istrinya. "Maksud apa-apa?" Wati menanap-nanar. "Minah sudah meninggal Umak." Bibir wanita itu bergetar. "Tidak, Minah gak mungkin ninggalin Umak. Tidak." "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Ucapan bersaut-sautan terdengar riuh dari warga yang mendatangi rumah. "Tidak, anakku belum meninggal," teriak Wati. Bertepatan dengan teriakannya, matanya menangkap pergerakan di leher anaknya. "Abah, Minah bernapas." Namun senyum yang akan terbit itu langsung sirna saat kedua bola matanya melihat benda kecil
berwarna hitam keluar dari mulut putrinya. Benda itu menggeliat keluar dari mulut Minah yang sedikit menganga. Hitam licin, bukan cuma satu. Perlahan binatang kecil itu berdesakan keluar dari satu persatu. Ah, Wati menjerit histeris, menjauhi buah hatinya yang sudah tak bernyawa. Ada apa, Uma? Suaminya yang tadi ada di sampingnya pun menatap dengan mata menggeliat saat mendengar Wati terjerit sembari menunjuk ke arah anak gadisnya. Sama seperti Wati, pria yang mendekati Parubaya itu pun mundur ketakutan melihat binatang-binatang kecil itu berangsur dari mulut putrinya dalam jumlah yang cukup banyak hingga berjatuhan ke lantai dan merangkak mendekati orang-orang yang berada di sana. Hah? Lintah! Teriak beberapa orang yang sempat mendekati dan memperhatikan binatang kecil yang menggeliat di lantai keramik berwarna putih. Walau Wati dan suaminya tak tega melihat anak gadisnya terbujur kaku di depan, mereka tetap pergi keluar rumah, menghindari makhluk yang kecil yang sedari tadi keluar tanpa henti dari mulut Minah, anaknya. Bakar saja rumah Bu Wati daripada jadi sarang lintah. Tiba-tiba terdengar lantang suara menyeru di antara orang-orang. Jangan, kemana kami akan tinggal? Anak kami pun belum dimakamkan, sembari teriak. Wati yang terhuyung dipeluk suaminya. Biarkan wanita membawa sial itu terbakar bersama binatang-binatang menjijikkan itu. Aneh sekali anakmu, bisa keluar sebanyak itu lintah dari mulutnya. Benar-benar menjijikkan. Jijik. Kata-kata itu terngiang dalam pikirannya. Memorinya kembali berputar beberapa waktu silam, di mana ia begitu menghina adik iparnya, Sri. Sebelum wanita itu akhirnya hilang bak ditelan bumi, tiada kabar dan tak tahu di mana rimbanya. Cepat bakar, bakar, bakar! Teriak sebagian warga. Hati Wati mencelos, belum lagi kesedihannya sirna karena harus kehilangan anak perempuannya. Wati harus menerima kenyataan pahit jika rumahnya akan dibakar. Dari kerumunan warga, seorang wanita berpakaian Jawa kuno dengan lilitan kain batik mencibirkan bibirnya. Ia menatap sinis wanita berkudung hitam yang nampak putus asa di pelukan suaminya. Tangis yang meleleh di pipi polosnya itu membuat hati wanita yang menatapnya penuh dendam itu bersorak girang. Mampus kau Wati, ini belum apa-apa. Hidupmu akan semakin nelangsa. Aku kembali Wati, membawa dendam yang akan datang untuk keluargamu. Lirih dengan rahang yang mengeras. Bakar, bakar! Bibir berginju merah itu dengan lantang memprovokasi warga. Wati yang semakin tersudut hanya bisa pasrah. Tangisannya pecah dan tumpah ruah. Tubuh rapuh itu akhirnya luruh di tanah. Suaminya pun tak dapat berbuat banyak menghadapi warga yang sudah kehilangan akal sehatnya. Sabar, sabar. Semua bisa kita hadapi dengan damai dan kepala dingin. Tiba-tiba terlihat seorang laki-laki Parubaya sedang menerobos kerumunan. Lelaki berpeci hitam itu datang bersama seorang pria yang sudah sepuh dengan tasbih di tangannya. Warga seketika terdiam melihat pemimpin mereka kini hadir dengan wajah garang. Jangan ada yang main hakim sendiri dan seenak jidat sendiri. Ini negara hukum. Kita tidak pakai hukum rimba di sini. Suara yang berwibawa itu menggema memecah keheningan yang tiba-tiba. Astagfirullah, warga desa ini sudah serupa orang yang tak punya Tuhan. Lelaki sepuh yang ternyata Kiai Umar itu mengelus dadanya yang terasa sesak. Tapi Pak Yai, anak Wati itu mengeluarkan banyak lintah dari mulutnya. Itu bisa berbahaya untuk warga kita. Salah satu warga membuka suara. Ya, walaupun begitu kita bisa bahu-membahu mengambil binatang itu dan membakarnya tanpa harus merugikan Ibu Wati.
Siapapun tak ada yang mau keluarganya mendapatkan musibah seperti ini. Kalian tentu juga tidak. Lelaki parubaya yang berada di samping Pak Kiai itu ikut berkomentar. Dialah Yono, RT desa itu. Sekarang kalian siapkan beberapa ayam kampung. Masukkan ke dalam baskom ukuran besar, sembelih ayam itu dan biarkan beberapa saat di dalam rumah hingga lintah-lintah itu terkumpul. Sebagian warga lain siapkan perapian, tumpuk kayu-kayu, kita akan rebus semua lintah di atas dandang besar yang tersimpah di masjid. Warga menurut, dijadikan 2 kubu dan tugas masing-masing. Mereka bahu-bahu menyiapkan apa yang dipinta Pak RT dan juga Pak Yai. Sekitarnya 15 menit bekerja keras, apa yang dipinta sudah siap. Sekitar 20 baskom besar berisi ayam kampung yang sudah disembelih mereka letakkan di ruang depan. Beberapa orang masuk memakai sepatu bot guna menghindari serangan lintah yang amat banyak. Sambil menunggu dengan gusar, beberapa warga mengintip dari pintu dan jendela. Mereka bergedik ngeri saat melihat ratusan bahkan mungkin ribuan lintah itu masih keluar dari mulut Minah, gadis malang yang menjadi sarang beranak pinak lintah di perutnya. Satu persatu lintah mulai merayap mendekati puluhan baskom yang berisi ayam dengan darah yang menggenangi. Bak, gerombolan zombie yang lapar dan haus darah. Binatang hitam licin itu berlomba untuk segera menyantap dan menghisap darah berbau anyir dan amis. Sekitar 1 jam Pak RT memberi kode untuk membawa sebagian baskom yang sudah berisi lintah-lintah itu ke atas 5 dandang besar yang sudah berisi air panas. Warga yang membawa baskom berisi lintah memakai APD lengkap dengan mereka pinjam dari klinik terdekat. Biur. Lintah itu menggeliat, meregang nyawa dan mengambang di atas air panas yang mengelak. Itu mereka lakukan berulang kali hingga tak tersisa satupun baskom. Mereka kemudian menyisir setiap sudut rumah. Masih ada 1-2 lintah yang tersisa dan dalam hitungan detik tewas terpijak. Tidak sampai di situ, Pak Kiai kembali memerintah warga untuk segera melakukan prosesi penguburan saat itu juga. Ia tak ingin menunda waktu karena mayat sudah terlantar cukup lama. Wati berusaha semampu mungkin untuk menahan air matanya yang terus menerobos ingin keluar. Sebagian seorang ibu tentulah hatinya hancur. Ia dan beberapa orang ibu kini mengelilingi Minah yang perutnya sudah kempes meski masih mengeluarkan darah dari beberapa bagian tubuhnya. Wajahnya pucat basi. 2 orang ibu yang ikut memandikan angkat tangan dan keluar dari tempat memandikan jenazah. Mereka tak tahan melihat banyak darah yang keluar dari kemaluan dan mulut gadis tak berdosa itu. Beberapa ekor binatang melata itu masih keluar dari mulut dan lubang kemaluannya. Air tembakau dibuat oleh salah satu warga bertujuan untuk melepaskan binatang menjijikkan itu dari tubuh Minah. Meski berjalan cukup alot, pemakaman Minah akhirnya selesai dilakukan. Tergesa-gesa, Wati tak sempat mengabari keluarganya. Dengan langkah lunglai, Wati melewati rumah ibunya selepas prosesi pemakaman anaknya selesai. Ibunya yang saat itu sudah bersiap untuk datang ke rumahnya menatapnya resah. "Ibu baru mau ke rumah, kau ngapain malah kesini? Minah siapa yang jaga? Minah sudah meninggal, Bu." "Hah? Meninggal? Cucu Nini? Kenapa tidak ada kabar di sini?" Wanita tua itu hampir saja ambruk kalau saja tidak langsung ditangkap dengan menantunya, Sulas. Seperti Nini Parida, wajah Sulastri pun berubah pucat. Darah berdesir dengan tubuh seketika kaku mendengar keponakannya meninggal dalam waktu yang teramat singkat. Baru saja iparnya itu beberapa saat yang lalu beradu argumen dengannya, dan saat ini ia datang membawa kabar yang mengejutkan. Wati hanya diam, tatapannya matanya kosong, pikirannya melayang entah kemana. Ia benar-benar berada di titik terendah.
Wajah anak ceria anaknya masih terbayang jelas di pelupuk matanya. Suara manjanya dan rintihannya kesakitan itu masih terekam jelas di pikirannya. Aminah adalah anak satu-satunya bersama dengan Ramadan, suaminya. Ia yang dulu merasa punya dosa besar pada iparnya tanpa sadar mengaitkan kejadian mengerikan hari ini adalah bentuk dari karma sebagai manusia yang tak punya hati. Ibu, apa ini semua adalah karmaku pada Sri, istri Ilham dulu yang hilang sampai sekarang? Apa? Sri? Kita flashback dulu. 5 tahun silam, wanita berambut sebau dengan mata biru yang indah dan kain putih, bak pualam menatap suaminya dengan mata yang berbinar. Sembari menggendong buah hatinya yang baru berumur 2 tahun yang saat itu tertidur dalam pelukannya, berharap suaminya itu membawa berapa lembar uang untuk membeli beras dan mengganjal perutnya. Dia adalah Sri Rezeki, wanita muda berumur 23 tahun yang sudah yatim piatu. Nama yang tersemat pada dirinya tak seperti kenyataan hidupnya, bertabur pilu dan derita. Semenjak kecil ia hanya tinggal bersama neneknya yang renta. Kedua orang tuanya meninggal tersambar petir pada saat berada di sawah. Sri kecil yang berumur 5 tahun harus bisa menerima kenyataan dan hidup serba kekurangan. Terkadang ia harus meminta pada tetangga karena nenek sudah tak mampu bekerja. Dan saat usianya 15 tahun, nenek menyusul kedua orang tuanya. Sri sendirian, memikul beban untuk menghidup dirinya yang masih sangat belia. Di saat teman sebayanya bermain dan berbicara tentang cinta, juga sekolah, Sri hanya mampu menatap kebahagiaan mereka dengan hati teriris. Terkadang ia menepis rasa sakit itu, berbicara dengan kambing-kambing yang ia rawat. Tentu saja bukan miliknya, melainkan ia dibayar untuk merawatnya oleh seorang juragan. Juragan pemilik kambing itu bernama Suseno. Ia memiliki 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anak laki-lakinya yang saat itu berusia 20 tahun jatuh hati pada Sri, yang saat itu baru memasuki usia 16 tahun. Sering curi-curi pandang memijirkan api cinta di antara keduanya. Ilham yang ramah dan tampan membuat Sri dengan mudah jatuh hati padanya. Waktu yang berlalu cepat, tepat di usia Sri yang menginjak 19 tahun, Ilham berniat mempersuntingnya. Tentu saja hal itu ditentang keras keluarga Ilham yang kaya raya, tak sudi punya menantu miskin, lagi yatim piatu. Namun karena ada rasa cintanya pada Sri yang begitu besar, Ilham memilih pergi dari rumah dengan hanya bermodal baju dan beberapa lembar uang. Ia tak membawa banyak uang karena ancaman kedua orang tuanya. Jika ia berani meninggalkan rumah, maka semua fasilitas untuknya akan dihapuskan. Sri yang juga kadung cinta mengikuti semua calon suaminya. Mereka akhirnya menikah di tetangga desa. Membangun kehidupan bahagia awalnya, karena lama-kelamaan sikap manja Ilham semakin kelihatan. Ia malas bekerja, hidup mengontrak dan mengandalkan uang yang ia bawa. Untuk melanjutkan hidup, Sri berusaha mencari pekerjaan apa saja, termasuk menggosok pakaian dengan nyetrika arang yang cukup terpopuler pada zamannya. Wanita muda itu amat giat bekerja, memang tak banyak tapi setidaknya ia mampu mengisi perut dan kelaparan dari hasil kerjanya. Sedang Ilham suaminya hanya bersantai tanpa usaha. Terkadang Sri merasa lelah dengan kehidupannya, tapi mengingat ada nyawa yang kini tumbuh di rahimnya, Sri berusaha. Hingga sebuah kejadian buruk itu datang. Sri terpeleset jalan pada usia kandungan 8 bulan. Demi untuk menyelamatkan nyawa istrinya, Ilham yang saat itu tak punya uang menepis gengsinya. Ia kembali pulang dan memohon pada ibunya tercinta, Suseno, yang saat itu masih marah padanya, mau memberi uang dengan syarat setelah istrinya sembuh mereka harus kembali pulang ke rumah.
Tentu saja Ilham menerima syarat tersebut. Ia akan berjanji membawa istrinya jika wanita itu sudah sehat nantinya. Meski keberatan, Sri menurut apa suaminya saat Ilham membawa pulang ke rumahnya. Wanita yang sedang hamil besar itu nampak ragu-ragu saat memasuki rumah mewah milik mertuanya, Suseno. Benar dugaannya, ibu Ilham, bapaknya dan saudara wanitanya menyambut dingin tak bersahabat. Hanya Ilham yang mereka lihat, sedang sibuk, sedang Sri ditoleh pun tidak. Namun demi suami tercinta, ia menepis semua lara. Sri berharap suatu saat keluarga Ilham mau menerimanya dengan tangan terbuka. Semua hanya harapan. Ilham yang semakin malas membiarkan Sri bekerja seperti pembantu di rumahnya. Dalam keadaan hamil besar, wanita cantik itu harus bekerja keras tanpa jeda. Beruntung kandungannya sehat dan kuat. Ia beristirahat saat makan, itu pun makanan yang dijatah. Bak memelihara binatang. Makanan itu Sri dipisah. Nasi sisa kemarin, tahu, tempe 2 potong dan sisa sayur. Tanpa sepengetahuan Ilham, Wati kakak iparnya berulang kali mengancam Sri. Sri tak boleh makan satu meja dan makan setelah mereka keluarga selesai menyantap hidangan. Jika Sri melapor pada Ilham, maka Sri akan segera diusir. Kejadian itu berlangsung hingga bayi mungil perempuan itu lahir dan berusia 1 tahun. Sri yang sudah tak tahan hidup berdampingan bersama ipar dan mertua yang enak jidat berikut kata kasar dan makian akhirnya meminta pindah. Namun kali ini Ilham terlihat enggan. Ia menampik semua unek-unek Sri dan memilih menutup mata pada kesusahan istrinya. Sri akhirnya keluar rumah hanya membawa baju di badan dan kembali pada gubuk reotnya. Susah payah Sri mengurus anaknya sembari mengerjakan apa saja yang bisa, sedang Ilham jarang pulang. Ia pun menoleh tak peduli pada anak dan istrinya. Tepat saat menginjak 6 bulan kepergiannya, Ilham jatuh hati lagi pada seorang gadis desa tetangga yang tak sengaja singgah untuk membeli kambing miliknya. Dia adalah Sulastri. Cinta buta membuatnya melupakan Sri dan anak semata wayangnya. Terkadang saat datang, ia membawa beberapa lembar rupiah dan pergi begitu saja. Seperti hari ini, ia datang untuk menemui Sri dan sedari malam belum makan. Beras di rumahnya habis, ia tak bisa bekerja. Anak perempuannya sejak kemarin demam. Baru saja Sri berniat untuk menemui suaminya, Ilham datang dengan wajah masam dan terpaksa. Ini uang untuk belanja. Ilham begitu saja melempar beberapa lembar uang itu tepat di wajah Sri. Sri dengan hati perih menunduk dan memunguti uang-uang itu dan menghitungnya. Jangan boros, katanya. Mas, apa bisa ditambah untuk beli obat? Anak kita dari kemarin badannya panas. Setengah menangis dan tubuh gemetar, Sri memohon. Hah? Segitu saja sudah bersyukur. Usaha sana, minjem sendiri sama mak. Setelah itu Ilham berbalik dan berlalu begitu saja. Sri menahan perih yang kian meraja batin. Tangisannya lolos begitu saja. Khawatir dengan keadaan anaknya, juga sakit hati dengan perlakuan Ilham. Ia merasakan pergerakan. Ia menurunkan pandangannya dan melihat tubuh gadis kecilnya mengejang. Zainah? Gadis kecil itu tak menjawab. Matanya melotot dan giginya bergemeruduk. Tubuh kejang-kejang. Sri yang minim ilmu tak mengerti jika anaknya kemungkinan terkena step karena suhu tubuh yang teramat panas. Wajah cantik dan mungil itu memucat, bibirnya semakin berwarna kebiruan. Sri panik. Ibu muda itu bingung harus berbuat apa. Tangisannya pecah saat itu juga, mengejar suaminya yang sudah berlalu bersama motor barunya. Sia-sia. Sri memutuskan untuk datang ke rumah mertuanya. Hanya ini satu-satunya solusi di tengah keadaan
yang semakin genting ini. Anaknya harus segera mendapatkan pertolongan, sedang uang yang hanya beberapa lembar itu tak akan cukup untuk membayarnya. Terseok beberapa kali terpeleset sembari sesekali melihat kondisi anaknya yang semakin membuat jiwa keibuannya meronta. Sabar Yondo, emak akan berusaha semampu supaya kamu sehat. Yang kuat Yondo, Eman sayang banget sama kamu, Cahayu. Sembari berlarian ucapan itu terlontar begitu saja. Tetesan air mata Sri sekali mengenai wajah anaknya. Secerah harapan akhirnya terbit. Rumah mewah milik mertuanya kini terpampang nyata di hadapannya. Tok tok tok. Ketukan berulang kali yang terasa mengganggu membuat si empunya rumah berjalan ke arah pintu dengan tergesa-gesa. Pintu terbuka perlahan. Dua wajah wanita dengan raut judes menatap Sri dengan tatapan hina yang langsung menusuk kalbu. Mau apa kesini? Berisik. Dasar kere, gak punya tata krama. Ke rumah mertua gedor-gedor pintu kuat-kuat. Meski rasanya pedih dihina seperti itu, demi anak semata wayangnya, Sri menurunkan gengsinya. Mama, maaf, tolong pinjami Sri uang, nanti Sri ganti. Mau bawa Zainah ke bidan desa, duit yang dikasih Bang Ilham gak cukup, ujar Sri mengibah. Parida, wanita yang ia panggil emak yang merupakan mertuanya itu, melirik sinis ke arah bocah kecil yang kini berada di gendongannya, masih kejang-kejang. Jiwa kemanusiaannya tergugah. Meski benci, ia tahu bocah itu tak bersalah. Pun wajah Ilham pun terukir di sana. Hendak merogoh kantong roknya, wanita di sebelahnya langsung mencegah. Ora usah bu, Tuman, itu anak dia, biar dia yang tanggung jawab. Tapi dah kita masuk saja, itu bukan urusan kita. Wanita itu masuk dan menarik tangan Parida. Tok tok tok. Mbak, Mak, tolong Sri, tolong. Pupus harapan Sri saat setelah pintu tertutup rapat. Wanita ayu itu luruh di lantai. Sedang bocah itu sudah berhenti kejang, ia malah seperti tertidur lelap. Sri menurunkan pandangannya dan menatap sedih putri semata wayangnya. Tangisannya tumpah ruah. Mata bocah itu mengerjap dan menatap ke arah emaknya, sendu. Tangan kecilnya menggapai wajah itu. Sri tersenyum bahagia mendapati anaknya sudah bisa tersenyum. Sayang, syukurlah. Mama. Bibir mungilnya yang begitu getar memanggil namanya. Baru saja Sri hendak mencium kening anaknya, rungu Sri mendengar suara ketawa renyah dari arah kejauhan. Susah payah Sri bangkit dan melangkah keluar dari rumah mewah itu. Pandangannya seketika tertumpu pada dua orang yang sedang bergandengan tangan dengan raut wajah nampak bahagia. Sesekali Sri pria mengecup mesra bibir wanita yang sedang digandengnya, seperti tak punya rasa malu, seolah dunia milik berdua. Sri terdiam menghadapi kenyataan pahit yang ada di depan matanya. Pria itu tak lain Ilham, suami, dan wanita itu sama sekali tak ia kenal. Ilham yang tak sengaja mendapati istrinya itu berada tak jauh dari dirinya, tanpa rasa bersalah mendekati Sri yang saat itu tubuhnya semakin beku karena shock melihat ulah suaminya yang ia cintai. Mas, siapa perempuan ini? Suara Sri yang bergetar saat jalan mereka hanya beberapa meter saja. Kenapa? Dia ini pacar saya, sentak Ilham dengan wajah tak suka. Wanita yang ada di sampingnya menatap bingung. Siapa mas? Tanyanya. Oh, dia membantu di sini, jawab Ilham enteng. Bak disambar petir, tangis Sri pecah saat itu juga. Ia mengulas senyum getir mendengar ucapan suaminya, lelaki yang sangat ia cintai. Baru saja ia ingin membalas ucapan suaminya, bocah yang berada di gondangnya kembali mengejang, matanya kembali melotot. Sri panik, walau saat itu hatinya sakit, ia tetap memohon pada suaminya yang saat ini terlihat cuek dengan kondisi anaknya. Mas tolong,
bawa Zainal ke bidan. Sekarang takut dia kenapa-napa. Ilham hanya melirik sekilas dan menarik tangan wanitanya. Kau urus sendiri, kau ibunya, itu tanggung jawabmu sepenuhnya. Tanpa empati, Ilham melewati Sri yang panik melihat kondisi anaknya. Tak ingin kehilangan, Sri menepis semua rasa sakit di hati. Ia berlarian tanpa alas kaki menuju rumah Bu Bidan yang jaraknya cukup jauh dari rumah mertuanya. Kondisi jalan yang sepi seolah menjadi pelengkap kisah pahit yang harus ia lalui hari ini. Di tengah perjalanan, ia merasakan tubuh anaknya berhenti mengejang. Tapi kali ini, mata bocah itu tertutup rapat dan tubuhnya lunglai. Yang kuat yo Cahayu, bentar lagi kita sampai. Terengah-engah, Sri akhirnya sampai di rumah Bu Bidan. Ia disambut baik Bu Bidan dan perawat yang bekerja. Zainal langsung diperiksa, tapi kenyataan langsung menghantam wanita yang bergelar ibu muda itu hingga tak ada satupun keluar dari mulutnya. Mohon maaf Bu, anak ibu sudah meninggal dunia. Kami sudah berusaha, tapi sudah tidak bisa diselamatkan. Tubuh kurus itu langsung ambruk. Dunia rasa hancur, saking sedihnya ia tak dapat meneteskan sebutir air mata pun. Sri tiba-tiba bangkit mengangguk, senyum getir terulas dari bibirnya. Ia melangkah gontai meninggal klinik Bu Bidan. Bu, panggil perawat yang saat itu melihat Sri melangkah gontai keluar dari klinik. Biarkan ibu itu pergi. Dia mungkin shock melihat anaknya seperti ini, ujar Bu Bidan menatap iba wanita muda yang saat ini meninggalkan kliniknya tanpa sepatah kata. Sementara Sri yang putus asa menyalahkan dirinya, juga keluarga suaminya yang begitu tega membuat ia kehilangan anak kesayangannya. Sri kembali datang dan mengetuk pintu dengan tatapan kosong. Melihat kedatangan Sri, keluarga kaya itu semakin menatap benci. Mau apa lagi? Kau lihat, Ilham sudah punya pengganti. Kakak perempuannya Ilham yang bernama Wati itu pun menatap Sri dengan tajam. Sri mengulas senyum getir dan menatap sinis semua orang yang di rumah itu satu persatu. Aku hanya ingin mengucapkan salam perpisahan. Aku senang akhirnya Mas Ilham sudah dapat jodoh yang sepadan dengannya. Aku pun lega akhirnya bisa lepas dari keluarga yang tak punya hati dan empati seperti kalian. Mulai saat ini, Ilham, aku bukan lagi istrimu. Tenang, aku tak akan pernah menemui sebagai istrimu. Tapi ingat, semua perbuatan kalian akan aku balas demi untuk anakku yang sudah tiada gara-gara kalian. Oke ya, itu tadi cerita dari Dukun Lintah ya. Ditunggu part selanjutnya. Oke.